Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA Matematika Lanjut dari buku Ekspresi Erlangga, khususnya simulasi TKA paket 2 nomor 24. Diketahui dua persamaan lingkaran berikut. Jika L1 adalah lingkaran pertama dengan jari-jari 4 satuan dan L2 adalah lingkaran kedua dengan jari-jari 3 satuan, maka jarak dua titik potong kedua lingkaran tersebut adalah berarti di sini yang pasti ada yang namanya dua titik potong ya. Berarti saya akan buat dua lingkaran di sini. Gitu ya. Berarti kalau dibilang jarak dua titik potong berarti dari sini ke sini. Nah, berarti saya harus nyari tahu nih si A sama si B di sini, karena kalau nggak tahu ya kita nggak akan pernah tahu jaraknya ya kan. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mencari A dan B. Nah, di sini untuk mencari A saya akan menggunakan informasi yaitu jari-jari ya. Di sini rumus jari-jari adalah min setengah A kuadrat. Tapi kan di sini titik pusatnya juga nggak ada ya. Berarti kita mau nggak mau nyari titik pusatnya dulu deh. Ya, berarti nyari A dan B dengan cara nyari titik pusat dulu. Nah, titik pusatnya itu P1 ya, berarti P1 itu min setengah A sama min setengah B. Nah, kalau udah di sini A-nya lagi-lagi ya bentuk umumnya itu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadinya di sini min setengah kali min 2 yaitu 1. Lalu min setengah kali min 4 itu adalah 2. Nah, karena pusatnya 1 dan 2, berarti ketika kita mau nyari jari-jari yang pertama, itu kan rumusnya min setengah A kuadrat tambah min setengah B kuadrat terus dikurang C. Nah, berarti di sini jari-jarinya 4, lalu di sininya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang C, jadinya 16. Di sininya 5 kurang C, jadi C-nya itu adalah di sini C-nya adalah min 11. Gitu ya. Berarti si A ini sudah berubah menjadi min 11. Nah, selanjutnya kita cari deh yang lingkaran keduanya. Nah, untuk P2 berarti di sini min setengah A sama min setengah B, jadinya min setengah kali min 8 sama min setengah kali min 12, jadinya di sini 4,6. Nah, 4,6 ini untuk modal nyari jari-jari ya. Berarti R2 itu 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang si C ya. Berarti dikurang C. Nah, berarti C-nya ini berubah jadi A dulu ya, min 11. Nah, berarti C yang ini sekarang berubah menjadi B. Terus jari-jarinya di sini 3. Jadinya di sini adalah 16 dan 36. Berarti di sini 9, 16 tambah 36 dikurang B. Berarti B adalah 52 kurang 9. Jadi B-nya adalah 43. Nah, kalau sudah berarti kita coret nih si B-nya menjadi 43. Nah, kalau udah, maka kita akan menghitung jarak titik potong. Nah, kalau kita amati ya di sini kan jari-jarinya 4 sama 3 ya. 4 sama 3. Nah, kita akan cari jarak dua titik dari si ini dua titik pusat ini. Saya tulis di sini ya biar nggak bolak-balik. Tadi titik pusatnya itu di sini 1,2. Kalau yang satunya lagi 4,6, karena kita mau ngelihat nih posisi gambarnya itu seperti apa.
ya. Jadi jaraknya tadi udah dijelasin di video sebelumnya ya, pakai Pitagoras. Jadi kita cari selisih absisnya, yaitu 4 kurang 1 pangkat 2 jadinya 9. Lalu di sini 6 kurang 2 jadinya di sini 4, 16 jadinya akhir-akhirnya 5. Nah, aneh kan, jari-jarinya 4 sama 3 tapi jarak kedua titiknya 5. Berarti kalau kita lihat nih di sini ukuran gambarnya tuh nggak sama gitu ya. Oh, di sini berarti lingkaran yang kanan lebih besar, yang kiri lebih kecil. Nah, berarti misalnya di sini pusat, di sini pusat. Nah, maka yang ditanyakan yang ini kan. Nah, berarti kita buat garis putus-putus di sini. Nah, berarti di sini jaraknya tuh antara P1 sama P2 tadi 5. Tapi jari-jarinya 4 sama 3, berarti kan motong. Gitu loh, ini untuk membuktikan kalau dia motong aja. Nah, kalau udah, maka solusi satu-satunya adalah kita buat segitiga. Ya, kita buat segitiga di sini. Nah, untuk nyari apa? Untuk nyari jarak yang ini. 2 ini ya. Juga kita bisa nyari yang ininya. Gitu ya. Pakai persepsi si 2 segitiga ini. Nah, gitu ya. Berarti di sini kan jari-jari nih. Berarti di sini 4, di sini 4, di sini 3, di sini 3 gitu. Tapi kita nggak tahu nih masing-masing di sini berapa. Gitu ya. Makanya saya kasih lambang di sininya itu X, di sininya itu D min X. Karena kemungkinan proporsinya nggak sama ya. Kalau udah nih sekilas kan ini sama ya, sama, tapi kita ngambil lagi nih, saya mau bandingkan yang ini sama yang ini. Nah, coba kita pakai Pitagoras dulu ya. Jadi kalau kalian amati nih, ini kan R1, ini R2. Jadi saya tulisnya seperti ini, R1 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan R2 kuadrat dikurang D min X kuadrat. Nah, amati dulu nih di sini. Di stop dulu videonya nggak apa-apa, yang penting kamu nangkep bagian situnya dulu. Kalau udah, berarti kan di sini 4 kuadrat dikurang X kuadrat, R2-nya 3 kuadrat dikurang D-nya itu jarak dari si si 2 titik pusatnya. Nah, berarti di sini saya salah dalam memberikan ininya keterangan ya. Sebentar. Nah, di sini ya. Nah, jadi kalau udah di sini kita tulis D-nya itu adalah jarak dari 2 titik pusat. Berarti di sini 5 dikurang X, karena yang akan kita cari adalah X. Nah, kalau udah di sini 16 kurang X kuadrat, 9 dikurang 25 min 10 X plus X kuadrat. Jadinya di sini 16 min X kuadrat. Di sini 9 kurang 25 itu min 16 ya. Min 16 plus 10X min X kuadrat. Lalu kita coret yang min X kuadratnya di sini ya. Lalu 10-nya kita diamkan di sini, 16-nya kita pindahin ke kiri. Jadi X-nya itu adalah 3,2 ya. Berarti 3,2 ini adalah X-nya ya. Lalu kita tandain dulu. Nah, ini kan udah dapat nih X-nya 3,2. Berarti yang 3,2 itu yang ini nih. Nah, berarti ini adalah 5 kurang 1,8 tuh ya. Mungkin pengandaiannya bisa dibalik, jadi karena kan di sini kurang realistis, masa yang X-nya malah lebih panjang ya kan. Nah, jadinya intinya saya mau nyari tinggi dari si segitiganya itu. Ya, disinilah H inilah yang akan saya cari.
Nah, jadi cara nyari H-nya itu adalah yang 4 itu dikurangin sama si, nah ya benar, si H-nya dikurangin nih gini nih. Jadi si H-nya yang tadi itu R1 kuadrat dikurang X2. Ya, kalau saya buat sketsanya di sini. Nah, di sini R1 kuadrat, di sini X-nya. Gitu ya. Nah, kalau sudah R1-nya itu adalah 4 kuadrat dikurang tadi 3,2 kuadrat. Jadinya 16 dikurang 10,24. Itu hasilnya adalah akar 5,76. Jadinya 2,4. Itu baru H yang ini. Sedangkan kan tadi perpanjangannya. Jadi jaraknya itu sama dengan 2H. Jadi 2 kali 2,4 hasilnya adalah 4,8. Yang ini. Gitu ya. Nah, berarti harus ada yang saya luruskan di sini. Nah, di sini kan udah terlalu banyak keterangan ya. Berarti tadi itu yang 3,2 itu lebih realistis yang ini. Nah, berarti yang inilah nanti yang akan jadi 3,2, yang ini yang jadi 1,8. Yang ini H, yang ini H. Gitu ya. Nah, kalian harus kalau bingung ulang lagi aja videonya, nggak apa-apa, namanya juga kan sama-sama belajar ya. Jadi ini soal kayak gini tuh jarang banget, dan saya nggak heran kalau nilai TKA tahun kemarin tuh kecil-kecil ya. Kalau soalnya kayak begini sih ya nggak heran gitu ya, karena ini setara kayak soal-soal kayak untuk tes, bukan tes olimpiade sih yang pasti, cuman ya susah lah intinya ya kan. Gitu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di soal nomor 25. Bye bye.